Kutarik kembali semua aset kekayaanku setelah mengetahui suamiku nikah siri dengan sekretarisnya di kantor dan kubuat mereka berdua menderita. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, Kirana mengamati dirinya di cermin. Mata lelahnya menyiratkan bayang-bayang kelelahan. Tetapi pancaran tekad yang kuat tetap terpancar. Hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan ke-10-nya dengan Arjun. Angka yang fantastis, sebuah dekade penuh tawa, cinta, dan, yang paling penting, kesuksesan yang mereka raih bersama. Kirana tersenyum tipis. Ia tahu, di mata dunia, kehidupan pernikahannya adalah definisi dari sempurna. Kirana adalah seorang ahli keuangan yang jenius. Nama, Kirana Ananta, di dunia korporat adalah jaminan keberhasilan. Dengan insting tajam dan kecerdasan di atas rata-rata, ia berhasil membangun kerajaan investasi dari nol. Namun, ia memilih untuk berada di balik layar. Selama ini, ia mendedikasikan ilmunya untuk mendorong karir suaminya, Arjun. Menginvestasikan modal, menyusun strategi bisnis, hingga mengamankan kesepakatan-kesepakatan besar. Semua itu ia lakukan demi Arjun. Ia percaya, kesuksesan Arjun adalah kesuksesan mereka berdua. Arjun, suaminya, adalah sosok yang karismatik dan cerdas. Meski Kirana tahu persis, kejeniusan Arjun lebih kepada kemampuan interpersonalnya, bukan pada keahlian finansial. Arjun adalah wajah dari perusahaan mereka, seorang direktur utama yang tampan dan disanjung banyak orang. Kirana tidak pernah keberatan. Ia bahagia menjadi jangkar yang menopang kapal besar mereka di tengah badai. Ia memegang kendali penuh di balik layar, membiarkan Arjun bersinar di depan publik. Malam harinya, perayaan ulang tahun pernikahan mereka berlangsung di sebuah restoran mewah. Anggur mahal mengalir, hidangan lezat tersaji, dan senyum manis menghiasi wajah mereka. Atau setidaknya, wajah Arjun. Kirana merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ada kerenggangan yang tak kasat mata. Arjun tampak terburu-buru, sesekali melirik jam tangannya. Arjun, kamu baik-baik saja? Tanya Kirana lembut, menyentuh tangan suaminya yang dingin. Arjun tersentak. Tentu, sayang. Aku hanya, banyak sekali yang harus dikerjakan di kantor. Kirana menatapnya lekat. Hari ini hari ulang tahun pernikahan kita. Bisa lupakan sejenak pekerjaanmu. Aku sudah berusaha, Kirana. Tapi, kamu tahu sendiri, bisnis ini semua demi masa depan kita. Jawab Arjun, terdengar seperti sebuah alibi. Tentu, jawab Kirana, menganggukkan kepala perlahan. Namun, di dalam hatinya, sebuah kejanggalan mulai tumbuh. Kejadian seperti ini semakin sering terjadi. Arjun yang dulu hangat dan selalu punya waktu untuknya, kini seperti bayangan yang sulit digapai. Teleponnya seringkali berada dalam mode senyap, dan jika ia mengangkatnya, ia akan menjauh dari Kirana seolah ada rahasia yang ia sembunyikan. Beberapa hari setelah perayaan itu, Kirana kembali melihat keanehan. Saat ia menyiapkan sarapan, Arjun menerima panggilan. Ya, sayang. Sebentar lagi aku sampai di kantor. Ucap Arjun dengan nada mesra yang tak biasa. Ia langsung memutus panggilan begitu Kirana mendekat. Siapa, sayang? Tanya Kirana. Oh, itu Melinda, jawab Arjun, terlalu cepat. Sekretarisku. Dia bilang ada masalah mendesak. Aku harus segera ke kantor. Kirana mengernyit. Melinda. Nama itu sering ia dengar belakangan ini. Sekretaris Arjun yang baru, yang konon sangat cekatan dan profesional. Namun, ada getaran lain dalam suara Arjun saat menyebut nama itu, getaran yang membuat Kirana merasa tidak nyaman. Melinda selalu meneleponmu sesibuk itu, ya? Kirana bertanya dengan nada yang wajar, mencoba menyembunyikan kecurigaannya. Arjun tertawa canggung. Dia memang sangat berdedikasi. Kamu tahu, Kirana, dia sangat membantu meringankan pekerjaanku. Aku tidak tahu bagaimana bisa hidup tanpanya. Kalimat itu, bagi Kirana,
Terdengar seperti sebuah pengakuan, sebuah peluru yang menembus pertahanan hatinya. Pada sore hari yang sama, saat Kirana sedang bekerja, ia membuka laptop Arjun yang kebetulan tertinggal. Ia tidak berniat mengusiknya, tetapi notifikasi dari sebuah email masuk, dan matanya tidak sengaja melihat isi dari email tersebut. Dari Melinda, subjek, Re, makan siang nanti. Isi emailnya singkat, namun cukup untuk memicu alarm bahaya. Jangan lupa nanti, sayang. Aku sudah pesan tempat di restoran langganan kita. Kirana mengepalkan tangannya. Restoran langganan mereka? Apa maksudnya? Restoran yang biasa mereka kunjungi saat makan siang? Ini bukan tentang makan siang bisnis. Ini tentang sesuatu yang lebih personal. Tangan Kirana bergetar saat ia menutup laptop itu. Ia tidak bisa lagi menolak kenyataan. Kehidupan sempurna yang ia bangun perlahan retak di depan matanya. Ia tidak ingin lagi dibayangi oleh kecurigaan yang membuat hatinya sesak. Ia harus tahu kebenaran. Ia harus memastikan apakah kecurigaan yang ia rasakan selama ini adalah sebuah realita yang menyakitkan. Kirana mengambil ponselnya. Dengan tangan yang stabil, ia menghubungi nomor yang sudah lama ia simpan. Nomor seorang detektif swasta yang direkomendasikan oleh seorang teman. Selamat sore. Saya Kirana Ananta. Saya ingin menggunakan jasa Anda, ucap Kirana dengan suara yang dingin, suaranya seperti es yang mengalir. Baik, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya suara di seberang telepon. Saya ingin Anda mengawasi suami saya, Arjun. Saya ingin tahu apa saja yang dia lakukan di luar sana, jawab Kirana, tanpa ragu. Saya ingin laporan yang jujur dan menyeluruh. Tidak ada detail yang boleh terlewat. Akan saya lakukan, Nyonya. Saya akan mengirimkan tim terbaik saya untuk segera memulai penyelidikan. Setelah menutup telepon, Kirana duduk di sofa. Ia menatap hampa ke depan, ke ruang tamu yang dipenuhi barang-barang mewah. Barang-barang yang ia beli dengan uangnya, barang-barang yang ia anggap sebagai simbol kebahagiaan. Ironisnya, di tengah kemewahan itu, ia merasa kosong. Ia tahu, kebenaran yang akan terungkap mungkin akan menghancurkan segalanya. Namun, ia lebih memilih hancur daripada hidup dalam kebohongan. Ia sudah membuat keputusan. Keputusan yang tidak akan ia sesali. Baginya, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Kirana tidak akan menangis, tidak akan meratap. Ia adalah seorang ahli strategi. Dan ia akan menghadapi ini seperti ia menghadapi krisis keuangan terbesar dalam hidupnya. Dengan kepala dingin, perhitungan matang, dan rencana yang tidak akan pernah bisa ditebak. Sejak saat itu, setiap senyum manis Arjun, setiap pelukan yang ia berikan, terasa hambar. Kirana tahu, semua itu hanya kepalsuan. Ia menunggu dengan sabar, seperti seorang pemburu yang mengintai mangsanya. Ia membiarkan Arjun hidup dalam kepalsuan, tidak menyadari bahwa jaring laba-laba yang ia tenun sendiri perlahan akan mencekiknya. Setiap hari yang dilewati Arjun dengan santai, adalah hari di mana ia semakin dekat dengan jurang yang Kirana gali. Babak baru hidupnya, yang akan mengubah segalanya, baru saja dimulai. Babak di mana ia akan menarik kembali semua aset kekayaannya, dan membuat mereka yang mengkhianatinya merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. 2 minggu berlalu. 2 minggu berlalu. 2 minggu yang terasa seperti 2 tahun bagi Kirana. Setiap pagi, ia bangun dengan hati yang berat, melihat Arjun tersenyum penuh kepalsuan di depannya. Dan setiap malam, ia tidur dengan pikiran yang melayang-layang, membayangkan skenario terburuk. Ia tetap bersikap normal, berinteraksi dengan Arjun seolah tidak terjadi apa-apa. Di kantor, ia fokus pada pekerjaannya, tetapi di balik layar, ia terus mengamati pergerakan Arjun dari laporan yang dikirimkan detektifnya setiap hari. Nyonya, tim kami telah mengikuti suami Anda, Pak Arjun. Dia sering menghabiskan waktu di luar jam kerja dengan sekretarisnya, Melinda. Laporan itu masuk ke ponsel Kirana. Mereka sering makan malam di restoran yang berbeda, dan terkadang, mereka masuk ke apartemen yang sama di area selatan kota. Kirana menahan napas. Hatinya mencelos. Namun air matanya tidak tumpah. Ia sudah menduganya. Laporan itu bagaikan sebuah konfirmasi, sebuah cap resmi atas kecurigaannya yang selama ini menggerogoti jiwanya. Terus lanjutkan,
balas Kirana singkat. Suatu sore, saat Kirana sedang memilah dokumen di ruang kerjanya, ponselnya berdering. Nama detektifnya muncul di layar. Nyonya Kirana, kami punya sesuatu yang sangat penting. Ini bisa jadi bukti utama. Suara detektif itu terdengar serius. Kami akan mengirimkannya segera. Tidak lama kemudian, sebuah amplop coklat tiba di rumah Kirana. Kirana menerima amplop itu sendiri, memastikan Arjun tidak mengetahuinya. Ia membawa amplop itu ke ruang kerjanya, menguncinya dari dalam, dan duduk di kursi putarnya yang besar. Jantungnya berdebar kencang, namun wajahnya tetap datar, seolah ia sedang menghadapi keputusan investasi terbesar dalam hidupnya. Tangannya gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya, ada tumpukan foto dan sebuah flash drive kecil. Ia mengambil foto-foto itu satu persatu. Foto pertama, Arjun dan Melinda tertawa bersama di sebuah kafe. Foto kedua, mereka berjalan bergandengan tangan di sebuah mall. Foto ketiga, mereka terlihat sangat akrab di sebuah acara makan malam. Semakin dalam ia membolak-balik foto, semakin tajam tusukan di hatinya. Dasar pengkhianat, bisik Kirana, suaranya nyaris tak terdengar. Lalu, ia menemukan foto-foto yang berbeda. Foto-foto itu menunjukkan Arjun dan Melinda mengenakan pakaian tradisional, berada di sebuah ruangan yang penuh hiasan bunga. Di sana ada seorang pria yang terlihat seperti penghulu, dan saksi-saksi. Wajah Arjun terlihat tegang, sementara Melinda tersenyum penuh kemenangan. Mereka terlihat mengucapkan janji, dan di salah satu foto, Arjun sedang menyematkan cincin di jari Melinda. Pernikahan siri. Dunia Kirana seolah berhenti berputar. Udara di ruangan itu terasa menipis. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Pengkhianatan itu lebih dari sekadar perselingkuhan fisik. Ini adalah pengkhianatan spiritual dan hukum. Arjun tidak hanya mengkhianati dirinya, tetapi juga pernikahan yang mereka bangun selama 1 dekade. Kirana memasukkan flash drive itu ke laptopnya. Di dalamnya, ada rekaman video dari acara pernikahan siri itu. Suara penghulu terdengar jelas. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Arjun Aditama bin Pramono Aditama dengan Melinda Anggraini binti Hermawan Anggraini. Kirana menyaksikan rekaman itu tanpa berkedip. Ia melihat suaminya, pria yang ia cintai dan ia dukung selama ini, mengucapkan janji suci dengan wanita lain. Otaknya yang cerdas memutar kenangan. Semua keanehan, semua kebohongan kecil, semua alasan yang Arjun berikan selama ini, semuanya kini masuk akal. Semua kepingan puzzle yang tadinya berceceran, kini membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Ia memutar rekaman itu berulang kali, bukan untuk menyiksa dirinya, melainkan untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan, karena ia tahu, sebentar lagi ia akan menggunakannya sebagai senjata. Ponsel Kirana bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arjun. Sayang, maaf aku pulang larut malam ini. Ada urusan penting di kantor. Jangan menungguku. Ya, tidurlah duluan. Kirana melihat pesan itu, lalu menatap foto-foto di mejanya. Sebuah senyum sinis terukir di wajahnya. Urusan penting, ya? Ya, aku tahu urusan pentingmu, Arjun. Sangat penting. Ia tidak membalas pesan itu. Ia menutup laptopnya dan menyimpan semua bukti di dalam brankas. Hatinya telah mengeras, membeku seperti es di tengah lautan badai. Ia tidak akan menangis. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah ini. Yang dibutuhkan sekarang adalah strategi, perhitungan, dan balas dendam yang dingin. Arjun pulang pada pukul 1 dini hari. Ia masuk ke kamar dengan langkah pelan, mencoba tidak membangunkan Kirana. Ia mencium kening Kirana yang pura-pura tertidur. Maaf, sayang. Aku sangat lelah, bisiknya. Kirana tidak bergeming. Ia membiarkan kecupan itu mengalir di kulitnya, seperti racun yang merayap. Ia menahan napas, menahan semua emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Ia membiarkan Arjun tidur di sisinya, tanpa mengetahui bahwa di dalam brankas di ruangan sebelah, ada bukti yang akan menghancurkan seluruh hidupnya. Pagi harinya, Kirana bangun lebih awal. Ia sudah menyiapkan kopi untuk Arjun. Arjun tampak kaget. Kirana, kamu tidak tidur lagi? Aku sudah minum kopi.
Kamu butuh? Aku buatkan yang terbaik, kata Kirana sambil tersenyum. Senyum yang sama manisnya dengan racun. Arjun merasa lega. Ia pikir Kirana tidak curiga sama sekali. Ia tidak tahu bahwa senyum itu adalah pertanda dari badai yang akan datang. Kamu hari ini tidak ke kantor? Tanya Arjun. Aku akan bekerja dari rumah hari ini. Banyak hal yang perlu aku urus, termasuk aset-aset kita, jawab Kirana, menekankan kata aset dengan sengaja. Arjun tidak menyadari nada itu. Ia hanya menganggapnya sebagai hal biasa. Baiklah, sayang. Aku berangkat dulu. Jangan terlalu lelah, ya. Arjun mencium kening Kirana dan melenggang keluar. Begitu pintu tertutup, Kirana berjalan ke jendela. Ia melihat mobil Arjun melaju pergi. Selamat bersenang-senang, sayang, bisik Kirana, matanya berkilat penuh tekad. Karena setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ia mengambil ponselnya, membuka data laporan detektifnya, dan mulai memilah-milah nama perusahaan yang ia danai, rekening bank yang ia kelola, dan aset-aset berharga yang ia beli atas nama Arjun. Ia tahu, ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati, tetapi tentang perang. Perang yang akan ia menangkan dengan cara yang paling menyakitkan. Kirana duduk di meja kerjanya. Jari jemarinya mulai menari di atas keyboard. Ia membuka dokumen rahasia, sebuah file yang berisi daftar lengkap semua kekayaan yang ia bangun. Kekayaan yang selama ini ia biarkan Arjun nikmati, seolah itu adalah miliknya. Saatnya menarik kembali benang-benang itu, Arjun. Benang-benang yang selama ini menjahit kesuksesanmu. Dan saat benang itu putus, kau akan jatuh, dan aku akan berada di puncak, gumam Kirana, mengawali babak baru dari rencananya. Rencana balas dendam yang dingin, sistematis, dan tak terhindarkan. Laporan dari detektif, foto, dan rekaman pernikahan siri itu kini tersimpan rapi dalam brankas Kirana. Bukti-bukti itu bagai bom waktu yang siap meledak, dan Kirana kini memegang detonatornya. Sejak malam itu, ia tidak lagi merasa sakit atau kecewa. Perasaannya telah digantikan oleh api dingin dari dendam yang terencana. Hatinya yang dulu penuh cinta kini telah berubah menjadi kalkulator, menghitung setiap langkah dan konsekuensi. Pagi itu, saat Arjun berangkat ke kantor, Kirana melakukan panggilan penting. Ia menghubungi Pak Budi, pengacara pribadinya yang paling dipercaya dan sudah menjadi rekan kerjanya sejak lama. Pak Budi, saya minta tolong Anda datang ke rumah hari ini, kata Kirana dengan suara tenang. Ada sesuatu yang harus saya diskusikan. Tentu, Nyonya Kirana. Ada yang bisa saya siapkan? Tanya Pak Budi. Siapkan semua dokumen yang berkaitan dengan perjanjian pranikah kami, dan semua aset yang terdaftar atas nama Arjun. Jangan lewatkan satu pun, perintah Kirana. Beberapa jam kemudian, Pak Budi tiba. Ia datang dengan setumpuk dokumen tebal. Kirana menunggunya di ruang kerja, di depan meja besar yang dipenuhi dengan layar monitor. Selamat pagi, Nyonya, sapa Pak Budi, melihat wajah Kirana yang serius dan tanpa ekspresi. Ada apa ini? Tumben sekali Nyonya meminta saya datang ke rumah. Duduklah, Pak Budi, ajak Kirana. Saya tidak akan berbasa-basi. Saya menemukan bukti bahwa Arjun telah menikah siri dengan sekretarisnya, Melinda. Pak Budi terkejut. Matanya membulat. Ya Tuhan. Nyonya, saya turut prihatin. Simpan saja rasa prihatin Anda, Pak Budi, potong Kirana dengan nada tajam. Saya tidak butuh simpati. Saya butuh strategi. Sekarang, kita akan meninjau kembali perjanjian pranikah itu. Pak Budi membuka salah satu map dan menemukan dokumen yang dicari Kirana. Perjanjian itu telah mereka tanda tangani 10 tahun lalu, jauh sebelum mereka mencapai puncak kesuksesan. Saat itu, Arjun adalah pria yang berambisi, dan Kirana, seorang wanita dengan rencana besar. Di sini, pasal 7, tertulis dengan jelas, Pak Budi membaca dengan teliti, bahwa semua aset dan kekayaan yang diperoleh dari investasi, portofolio, dan kerja keras Kirana Ananta, baik sebelum maupun selama pernikahan, akan tetap menjadi milik mutlaknya jika terjadi perceraian, perpisahan, atau pengkhianatan dalam bentuk apapun. Ini sungguh sebuah kebetulan yang luar biasa, Nyonya. Atau, apakah ini memang sudah Nyonya rencanakan?
Kirana tersenyum sinis. Seorang ahli keuangan sejati selalu merencanakan masa depannya. Pak Budi, saya tidak bodoh. Saya tahu, uang bisa mengubah seseorang. Dan saya tahu persis, Arjun hanya mencintai uang yang saya berikan. Jadi, apa rencana Nyonya sekarang? Tanya Pak Budi. Langkah pertama, tarik semua modal investasi saya dari semua proyek Arjun. Selama ini, hampir 90% modalnya berasal dari rekening saya. Lakukan ini secara bertahap, agar tidak terlalu mencurigakan. Buatlah seolah-olah ini adalah keputusan bisnis biasa. Perintah Kirana, suaranya seperti pedang yang diasah. Pak Budi mencatat setiap kata Kirana. Baik, Nyonya. Dan langkah berikutnya. Periksa semua rekening bank yang terdaftar atas nama Arjun. Saya ingin semua yang berkaitan dengan nama saya, modal yang saya suntikan, dan kartu kredit yang saya sediakan, dibekukan atau dialihkan. Saya ingin Arjun tidak bisa mengaksesnya lagi. Berikan alasan teknis yang masuk akal jika dia bertanya. Lanjut Kirana, matanya menatap tajam ke layar laptopnya. Jangan sampai ada satu pun yang terlewat. Itu akan berdampak besar pada perusahaannya. Nyonya, arus kas akan berhenti total. Pak Budi memperingatkan. Itulah yang saya inginkan, jawab Kirana dingin. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya jatuh. Pak Budi, saya yang membangunnya dari nol, dan saya akan menariknya kembali ke nol. Ada lagi, Nyonya? Ada. Hubungi semua investor besar yang Arjun kenal. Jadwalkan pertemuan dengan mereka. Katakan bahwa saya memiliki informasi vital yang akan mempengaruhi investasi mereka. Buat mereka penasaran, dan pastikan Arjun hadir di sana, kata Kirana. Rencana yang ia susun benar-benar cermat. Ia tidak akan hanya merampas uangnya, tetapi juga reputasinya. Setelah Pak Budi pergi, Kirana menyandarkan tubuhnya ke kursi. Perasaannya kosong, namun pikirannya penuh dengan rencana-rencana besar. Ia tidak meratapi nasibnya, tidak juga menyalahkan Tuhan. Ia lebih memilih untuk bertindak, untuk membuktikan bahwa wanita yang dikhianati tidak selalu berakhir dalam kesedihan. Ia akan berdiri tegak, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Arjun mulai merasakan keanehan. Saat ia ingin membayar makan siang di sebuah restoran mewah, kartunya ditolak. Ia mencoba kartu yang lain, tetapi hasilnya sama. Ada apa ini, sayang? Tanya Melinda, menatap Arjun dengan bingung. Aku tidak tahu. Mungkin ada masalah dengan ban, jawab Arjun, mencoba tersenyum, meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia segera menghubungi ban dan mendapat jawaban yang aneh. Maaf, Pak Arjun. Ada masalah teknis pada sistem kami. Kami sedang mencoba memperbaikinya, jawab petugas ban. Arjun merasa lega. Ia langsung menghubungi Kirana. Sayang, kartuku kenapa? Ya? Semuanya ditolak. Oh ya? Aku sudah dengar dari ban, jawab Kirana dengan suara yang manis, seolah tidak terjadi apa-apa. Jangan khawatir. Aku sudah minta timku untuk mengurusnya. Sepertinya ada audit besar di perusahaan kita. Biarkan aku yang tangani. Kamu fokus saja ke pekerjaanmu, sayang. Arjun percaya begitu saja. Ia tidak tahu bahwa yang disebut audit besar itu adalah sebuah sandiwara yang telah Kirana siapkan untuknya. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Arjun mendapat telepon dari salah satu klien terbesarnya. Arjun, kenapa modal yang kami investasikan di proyekmu tiba-tiba ditarik? Ini tidak bisa dibiarkan. Arjun kaget. Ia segera memeriksa laporan keuangan. Ternyata benar, sebagian besar modalnya telah ditarik secara diam-diam. Ia kembali menghubungi Kirana. Kirana, kenapa dana proyekku ditarik? Apa ini ulahmu? Tanya Arjun dengan nada yang panik. Ulahku? Aku tidak tahu, sayang. Aku sedang sibuk sekali di sini. Aku tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal kecil seperti itu, jawab Kirana dengan nada acuh tak acuh, padahal ia tahu persis apa yang terjadi. Arjun mulai panik. Perusahaannya mulai goyah. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan di atas tali tipis yang siap diputuskan kapan saja. Ia tidak tahu bahwa ia sedang menghadapi musuh terbesarnya, istrinya sendiri,
yang kini telah berubah menjadi ahli strategi paling dingin dan kejam yang pernah ada. Di sisi lain, Kirana tersenyum melihat semua kekacauan yang terjadi. Ia bagai dalang yang mengendalikan setiap benang, melihat boneka-boneka di depannya menari di atas panggung yang ia buat sendiri. Ia tahu, ini baru permulaan. Badai besar akan datang. Dan saat itu terjadi, ia akan berada di tempat teraman, menyaksikan Arjun dan Melinda hanyut terbawa arus kehancuran. Sejak Kirana menjalankan rencananya, kehidupan di rumah mereka seperti sebuah teater sunyi. Arjun sibuk dengan kegelisahannya, sementara Kirana berperan sebagai istri yang penuh pengertian, seolah-olah ia tidak tahu apa-apa. Senyum manisnya kini terasa seperti pisau yang dibungkus kain sutra. Indah dilihat, tetapi mematikan. Arjun masih belum sadar bahwa semua kemalangan yang menimpanya bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari strategi yang dirancang oleh istrinya sendiri. Sayang, apa yang terjadi? Investor mulai menarik dana mereka, keluh Arjun pada suatu malam, saat ia baru pulang dan langsung merebahkan diri di sofa. Wajahnya terlihat pucat dan lelah. Perusahaan kita sedang dalam masalah besar. Kirana mendekat dan duduk di sampingnya, mengelus rambut Arjun dengan lembut. Aku sudah bilang, sayang, perusahaanku juga sedang diaudit. Kita harus berhati-hati dengan setiap pengeluaran. Mungkin ini hanya masalah sementara. Lagi pula, kamu kan CEO. Kamu pasti bisa mengatasinya. Arjun mendengus. Kamu bilang begitu, tapi ini tidak masuk akal. Semua kartu kreditku diblokir. Dan sekarang investor menarik dana. Ini seperti ada yang sengaja ingin menjatuhkanku. Aku yakin itu cuma perasaanmu saja, jawab Kirana dengan tenang. Dunia bisnis memang penuh dengan persaingan, kan? Mungkin ada pesaing yang ingin menjatuhkanmu. Arjun menatap mata Kirana yang jernih, dan tidak melihat sedikit pun kebohongan. Ia berpikir, Kirana memang terlalu jujur untuk bisa merencanakan hal keji seperti ini. Ia tidak tahu bahwa mata yang ia lihat adalah cermin yang memantulkan ketenangannya, bukan kekejaman yang bersembunyi di baliknya. Di sisi lain, kehidupan Arjun di luar rumah juga mulai terpengaruh. Melinda, sekretarisnya yang juga istri sirinya, mulai protes. Arjun, kenapa kita selalu makan di tempat murah sekarang? Keluh Melinda saat mereka makan siang di sebuah warung biasa. Kamu kan direktur utama. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Arjun menghela napas. Ada masalah keuangan di perusahaan. Sayang, semua kartu kreditku diblokir. Aku tidak tahu kenapa. Melinda menatapnya dengan curiga. Diblokir? Apa ini ada hubungannya dengan istrimu? Tidak, Melinda. Kirana sudah bilang dia akan mengurusnya. Dia bilang ada audit besar. Arjun membela Kirana, meskipun keraguan mulai merayap di hatinya. Audit? Atau dia sengaja memutus aliran uangmu? Melinda menukas dengan suara tajam. Ia bukan tipe wanita yang bisa hidup dalam kesulitan. Aku tidak bisa hidup dengan pria yang tidak punya uang, Arjun. Kalimat itu bagai tamparan keras bagi Arjun. Ia tidak tahu bahwa Melinda bukan mencintainya, melainkan mencintai kemewahan yang ia miliki. Dan kemewahan itu kini perlahan menghilang. Sementara Arjun dan Melinda terjebak dalam masalah mereka, Kirana bergerak dengan langkah yang teratur dan pasti. Setiap hari, ia menarik kembali asetnya. Mobil mewah yang terdaftar atas nama Arjun dijual. Rumah peristirahatan di pinggir kota yang ia investasikan kini disewakan atas namanya. Saham-saham di beberapa perusahaan kecil yang ia belikan untuk Arjun, kini dialihkan atas nama perusahaan investasinya. Semua dilakukan secara senyap, tanpa menimbulkan kecurigaan. Suatu hari, Arjun pulang dengan raut wajah yang lebih gelap dari biasanya. Ia melemparkan kunci mobilnya ke meja. Mobil kenapa? Apa ada masalah? Tanya Kirana. Mobilnya dijual, jawab Arjun, suaranya tercekat. Mereka bilang mobilnya milik investor. Dan sekarang investornya meminta mobil itu kembali. Kirana hanya mengangguk, seolah itu adalah hal biasa. Sepertinya kamu memang sedang sial. Sayang, sudahlah, jangan dipikirkan. Kita kan masih punya satu mobil lagi. Kita bisa pakai yang itu. Arjun tidak menyadari,
Mobil yang tersisa itu adalah satu-satunya aset yang ia beli dengan uangnya sendiri, jauh sebelum ia bertemu Kirana. Sisanya, semua milik Kirana. Ia terlalu panik untuk berpikir jernih. Arjun hanya melihat satu persatu asetnya menghilang tanpa alasan yang jelas. Ia tidak tahu bahwa ia sedang diseret perlahan ke dalam jurang kemiskinan. Konflik kecil mulai meletus di antara Arjun dan Melinda. Melinda sering menuduh Arjun tidak becus mengurus uang, sementara Arjun menuduh Melinda tidak mengerti masalah bisnis. Perdebatan mereka semakin sering dan semakin panas. Melinda yang manipulatif mulai kehilangan kendali karena Arjuna tidak bisa lagi menuruti keinginannya. "Kamu pikir hidup ini hanya tentang uang?" tanya Arjun suatu hari. "Aku juga punya harga diri, Melinda." "Harga diri tidak bisa membayar tagihan, Arjun." Melinda berteriak. "Aku sudah muak denganmu. Kamu tidak seperti Arjun yang aku kenal." Di tengah kekacauan itu, Kirana merasa puas. Ia melihat kedua boneka itu saling bertengkar, tidak menyadari bahwa dalang di baliknya adalah dirinya. Ia tahu, langkahnya sudah benar. Arjun dan Melinda tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan. Meskipun Kirana merasa di atas angin, ia tidak lengah. Ia masih memantau pergerakan Arjun dan Melinda. Ia tahu, saat Arjun sudah tidak punya apa-apa lagi, Melinda pasti akan meninggalkannya. Dan itulah puncaknya. Itulah saat ia akan melancarkan pukulan terakhir. Suatu malam, Kirana mengirim pesan singkat ke Melinda dari nomor yang tidak dikenal. Dari 62XXXXXXXXXX isi, "Arjun tidak punya apa-apa lagi. Semua yang ia miliki adalah milik istrinya. Jika kamu ingin hidup mewah, cari pria lain." Melinda membaca pesan itu, wajahnya pucat. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tetapi ia tahu bahwa pesan itu benar. Arjun yang ia cintai hanyalah bayangan dari pria kaya yang ia kenal. Keesokan harinya, Melinda tidak masuk kantor. Ia mengirim pesan singkat kepada Arjun. Dari Melinda isi, "Maafkan aku, Arjun. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku butuh pria yang bisa menopang hidupku. Kita akhiri saja semuanya." Arjun membaca pesan itu berulang kali. Hatinya hancur berkeping-keping. Melinda, wanita yang ia nikahi secara siri, meninggalkannya begitu saja, saat ia sedang berada di titik terendah. Ia tidak menyadari, itu juga adalah bagian dari rencana besar Kirana. Arjun kembali ke rumah dengan langkah gontai. Ia masuk ke dalam, melihat Kirana sedang duduk di sofa, menonton berita. "Melinda, dia meninggalkanku," ucap Arjun dengan suara bergetar. Kirana menatapnya dengan tatapan kosong. "Oh ya? Aku turut prihatin, sayang." Arjun tidak tahu, Kirana tidak sungguh-sungguh prihatin. Di dalam hatinya, Kirana bersorak. Satu persatu, pionnya sudah jatuh. Sekarang tinggal raja. Dan ia siap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Pertarungan yang sebenarnya belum dimulai. Dan ketika itu terjadi, Arjun akan tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga setiap hal yang ia banggakan. Semenjak Melinda pergi, kehidupan Arjun jatuh ke titik terendah. Ia kehilangan semangat. Ia pergi ke kantor, tetapi pikirannya kosong. Perusahaannya, yang dulunya sebuah kapal pesiar mewah, kini terasa seperti perahu kecil yang bocor dan terombang-ambing di tengah laut. Masalah keuangan semakin memburuk. Utang menumpuk, dan para investor semakin tidak sabar. Suatu siang, Kirana sengaja datang ke kantor Arjun, berpura-pura ingin makan siang bersamanya. Ia duduk di kursi tamu, melihat Arjun yang sibuk menelepon. "Apa yang harus aku lakukan? Aku butuh modal lagi." Arjun terdengar putus asa. "Kita bisa bicarakan ini, kan?" Arjun menutup telepon dan menoleh ke arah Kirana, terkejut melihat istrinya ada di sana. "Kirana, kamu di sini?" "Iya, aku mau mengajakmu makan siang. Kamu terlihat sangat lelah," kata Kirana dengan senyum manis yang mengiris hati. "Terima kasih, sayang. Tapi aku sedang tidak berselera. Perusahaan ini hancur, Kirana." "Aku tidak tahu harus bagaimana," Arjun berkata, suaranya bergetar. "Arjun, kamu kan direktur utama. Kamu harus tetap tenang," nasihat Kirana. "Aku yakin kamu bisa mengatasi ini,
Arjun menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa. Aku butuh bantuan. Aku butuh modal. Kirana, tolong pinjami aku modal lagi. Hanya kali ini saja. Kirana menatapnya lekat. Ia melihat wajah Arjun yang penuh dengan ketakutan. Wajah yang sama sekali berbeda dengan Arjun yang dulu. Ia melihat betapa uang telah mengubah suaminya, dan betapa ia tidak bisa hidup tanpa uang. Maaf, Arjun. Aku tidak bisa. Jawab Kirana dengan suara lembut namun tegas. Arjun terkejut. Apa? Kenapa? Kamu tahu kan, ini perusahaan kita? Kalau perusahaan ini bangkrut, kita juga bangkrut. Aku tahu. Tapi perusahaanku juga sedang diaudit. Aku tidak bisa mengeluarkan dana besar saat ini. Lagi pula, ini kan perusahaanmu. Kamu harusnya bisa mengatasinya sendiri, jawab Kirana. Suaranya terdengar tidak peduli. Arjun bangkit dari kursinya. Kirana, jangan bercanda. Kita ini suami istri. Kita harus saling membantu. Aku sudah membantumu selama 10 tahun. Arjun, potong Kirana. Aku yang membangun ini semua. Aku yang menyediakan modal, dan sekarang kamu menyalahkanku. Arjun terdiam. Kata-kata Kirana bagai belati yang menusuknya. Ia tidak menyadari, selama ini ia hanya boneka yang dikendalikan Kirana. Ia tidak pernah berpikir untuk melakukan sesuatu tanpa campur tangan Kirana. Ia terlalu manja dengan kemewahan yang diberikan Kirana. Aku tidak bermaksud begitu, kata Arjun, mencoba menenangkan diri. Aku hanya butuh bantuanmu. Tolonglah, Kirana. Hanya kali ini saja. Setelah ini, aku janji akan mengembalikan semuanya. Tidak, Arjun. Aku sudah bilang, aku tidak bisa membantumu, kata Kirana, bangkit dari kursinya. Ia menatap Arjun dengan tatapan dingin. Aku harus pergi. Aku ada rapat penting. Urus saja masalahmu. Kamu pasti bisa mengatasinya, kan? Kirana meninggalkan Arjun yang terdiam di ruang kerjanya. Arjun merasa sendirian. Ia merasa seperti kapal yang kehilangan jangkar, terombang-ambing di lautan lepas tanpa arah. Ia tidak menyadari, jangkar itu telah Kirana tarik sendiri. Di sisi lain, Melinda yang sudah meninggalkan Arjun, kini hidup dalam kesulitan. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi ia tidak punya keahlian. Ia hanya mengandalkan pesona dan wajah cantiknya. Tapi di dunia nyata, itu tidak cukup. Ia seringkali melihat berita tentang kebangkrutan perusahaan Arjun di koran. Ia tidak menyesali keputusannya meninggalkan Arjun, tetapi ia menyesali mengapa ia tidak mengambil uang lebih banyak dari Arjun saat masih bisa. Suatu hari, Melinda menghubungi Arjun. Arjun, aku tahu kamu sedang dalam masalah. Aku juga, kata Melinda. Tapi aku punya ide. Kita bisa memeras istrimu. Dia kan kaya raya. Kita bisa meminta uangnya. Arjun terkejut. Memeras? Apa yang kamu bicarakan, Melinda? Kenapa? Kamu takut? Kamu pikir dia tidak akan membayar? Kita punya bukti, Arjun. Bukti bahwa kalian sudah menikah siri. Aku yakin dia tidak mau aib itu tersebar. Dia pasti akan membayar kita, kata Melinda dengan nada penuh nafsu. Arjun terdiam. Tidak, Melinda. Aku tidak akan melakukan itu. Aku tidak sekeji itu. Oh, ya? Kamu pikir dia tidak kejam? Dia membiarkanmu bangkrut, Arjun. Dia membiarkanmu jatuh. Dia tidak peduli denganmu. Dia hanya mencintai uangnya, kata Melinda. Tutup mulutmu, Melinda. Aku tidak akan melakukan itu, bentak Arjun. Ia menutup teleponnya. Arjun kembali ke rumah dengan pikiran yang kacau. Kata-kata Melinda berputar di kepalanya. Dia hanya mencintai uangnya. Arjun mulai merenungkan hubungannya dengan Kirana. Ia berpikir, selama ini ia hanya mencintai uang yang Kirana berikan. Ia tidak pernah mencintai Kirana. Begitu juga Melinda. Mereka berdua sama. Dan sekarang ia hidup dalam penyesalan. Ia masuk ke kamar dan melihat Kirana sedang membaca buku. Ia duduk di sisinya, meraih tangan Kirana. Kirana, maafkan aku, ucap Arjun dengan tulus. Aku tahu aku salah. Aku tidak seharusnya mengkhianatimu.
Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ambisi dan nafsu. Aku tahu, sekarang kau tidak akan memaafkanku. Tapi, tolong bantu aku. Hanya kali ini saja. Kirana menatapnya. Ia tidak melihat ada kebohongan di mata Arjun. Tapi ia juga tidak melihat ketulusan. Yang ia lihat hanyalah seorang pria yang putus asa, yang hanya datang kepadanya saat ia butuh bantuan. Arjun, aku tahu kau tidak datang kepadaku karena kau mencintaiku. Kau datang kepadaku karena kau butuh uang, kata Kirana, suaranya datar. Dan aku tidak bisa membantumu. Arjun menundukkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia tahu, ia telah kehilangan Kirana, dan ia telah kehilangan segalanya. Ia tidak tahu, ini adalah bagian dari rencana besar Kirana. Rencana yang tidak hanya akan menghancurkan karirnya, tetapi juga hatinya. Rencana yang akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Rencana yang akan membuat Arjun belajar bahwa uang tidak bisa membeli segalanya, terutama cinta dan kesetiaan. Dan Kirana akan berdiri di atas kehancuran Arjun, lebih kuat dari sebelumnya. Rencana Kirana baru saja dimulai. Ia akan membawa Arjun ke titik terendah dalam hidupnya, sebelum akhirnya memukulnya dengan pukulan terakhir yang mematikan. Dan itu akan datang segera. Satu persatu, domino-domino yang Kirana susun mulai tumbang. Kepergian Melinda dan penolakan Kirana untuk membantu membuat Arjun terombang-ambing. Ia merasa seperti kapal yang kehilangan nahoda dan layar, terombang-ambing di tengah badai. Perusahaan yang dulu ia banggakan kini berada di ambang kehancuran. Utang menumpuk, dan para investor mulai menuntut jawaban. Pak Arjun, apa yang terjadi dengan modal yang kami berikan? Tanya salah satu investor, Pak Hartono, dengan nada tegas. Kami sudah tidak melihat kemajuan apapun. Malah sebaliknya, kami mendengar banyak rumor tidak sedap tentang perusahaan Anda. Arjun menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Maaf, Pak Hartono. Ada sedikit masalah internal. Saya janji akan segera mengatasinya. Masalah internal macam apa? Potong investor lain, Pak Hadi, dengan nada sinis. Kami menginvestasikan uang kami, bukan untuk mendengar masalah Anda. Kami butuh keuntungan, bukan kerugian. Arjun mencoba menenangkan mereka, tetapi percuma. Para investor sudah hilang kepercayaan. Mereka tidak lagi melihat Arjun sebagai direktur utama yang karismatik, melainkan sebagai pria yang gagal. Di sisi lain, Kirana, yang bekerja dari rumah, menerima laporan dari asistennya. Nyonya, semua yang Anda perintahkan telah kami lakukan. Semua modal telah ditarik, dan semua kartu kredit atas nama Pak Arjun sudah diblokir secara permanen. Bahkan, kami sudah menjual semua aset yang terdaftar atas namanya. Bagus, jawab Kirana dengan suara dingin. Sekarang, hubungi para investor yang baru saja bertemu dengan Arjun. Jadwalkan pertemuan dengan mereka, dan pastikan Arjun hadir. Baik, Nyonya. Tapi, kenapa Pak Arjun harus hadir? Tanya asistennya, bingung. Agar dia tahu siapa dalang di balik semua ini, jawab Kirana sambil tersenyum sinis. Malam itu, Kirana kembali melihat Arjun yang duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya terlihat kusut, matanya merah. Ia tahu, Arjun sedang memikirkan masalahnya. Kenapa, sayang? Tanya Kirana dengan nada lembut, seolah ia tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Kirana. Aku sudah menghubungi semua orang, tapi tidak ada yang mau membantuku, jawab Arjun dengan suara parau. Mungkin kamu harus menemui para investor itu lagi. Coba jelaskan situasinya, usul Kirana. Arjun menggelengkan kepalanya. Percuma. Mereka sudah tidak percaya padaku. Mereka menganggapku bodoh. Ya, mereka menganggapmu bodoh, gumam Kirana, tetapi suaranya terlalu pelan untuk didengar Arjun. Tapi tidak apa-apa, sayang. Besok, kamu akan bertemu dengan mereka lagi. Aku sudah menjadwalkan pertemuan untukmu. Kali ini, aku akan ikut denganmu. Arjun terkejut. Kamu? Kenapa? Kamu kan bilang sedang sibuk. Ini demi kebaikan kita, sayang. Lagi pula, aku tidak mau melihatmu menderita, jawab Kirana, mengusap pipi Arjun.
Arjun merasa lega. Ia merasa seperti Kirana, jangkarnya yang hilang, telah kembali. Ia tidak tahu. Jangkar itu telah kembali bukan untuk menyelamatkannya, melainkan untuk menenggelamkannya. Keesokan harinya, di sebuah ruang pertemuan di sebuah hotel mewah, Arjun bertemu dengan para investor. Mereka semua sudah hadir, menunggu dengan wajah tegang. "Terima kasih sudah datang, Pak Hartono, Pak Hadi, dan yang lainnya," sapa Kirana dengan senyum manis. "Saya yakin kalian semua ingin tahu apa yang terjadi dengan perusahaan Arjun. Saya datang ke sini untuk memberikan jawaban." Para investor saling berbisik. Mereka bingung, mengapa Kirana yang berbicara, bukan Arjun. "Saya tahu kalian semua merasa kecewa. Saya juga," kata Kirana. "Arjun sudah bekerja keras, tapi dia terlalu banyak masalah pribadi yang harus ia selesaikan. Dan itu memengaruhi kinerjanya." "Masalah pribadi? Apa maksud Anda, Nyonya?" tanya Pak Hartono. Kirana tersenyum. "Masalah yang sangat penting. Masalah yang melibatkan saya, Arjun, dan sekretarisnya, Melinda." Wajah Arjun langsung pucat. Ia menatap Kirana, matanya dipenuhi ketakutan. "Kirana, apa yang kamu lakukan?" bisik Arjun. Aku hanya ingin jujur kepada para investor kita, sayang," jawab Kirana dengan suara yang manis, tetapi penuh dengan racun. Arjun menyadari, ia telah terjebak dalam perangkap yang Kirana buat. Ia tidak tahu, ini adalah awal dari akhir. Ia tidak tahu, Kirana tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia akan membeberkan semua aibnya di depan semua orang, di depan para investor yang ia butuhkan untuk tetap bertahan. Dan ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa pasrah, melihat Kirana menghancurkan hidupnya, satu persatu. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. "Kita akan mulai dengan presentasi," kata Kirana, mengambil kendali. "Dan saya harap kalian semua menikmati pertunjukan yang akan saya sajikan." Arjun hanya bisa duduk di sana, terpaku. Ia menatap Kirana, wanita yang dulu ia cintai dan ia hianati, kini telah berubah menjadi predator yang dingin, yang siap memangsanya. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia tahu, ia sudah hancur. Dan kehancuran itu dimulai sekarang. Ketegangan di ruang pertemuan itu begitu pekat hingga bisa dipotong dengan pisau. Semua mata tertuju pada Kirana, yang berdiri di depan layar proyektor dengan senyum setenang danau. Arjun duduk di kursinya, seolah-olah seluruh darah telah menguap dari tubuhnya. Dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu hukuman dijatuhkan. "Selamat pagi, tuan-tuan," sapa Kirana dengan suara yang jelas dan berwibawa. "Saya yakin kalian semua bertanya-tanya mengapa saya yang hadir di sini hari ini, bukannya direktur utama kita, Pak Arjun." Kirana melihat Arjun sekilas, senyumnya semakin lebar. "Arjun selalu menjadi wajah dari perusahaan ini, dan saya bangga akan hal itu. Namun, di balik setiap kesuksesan, ada fondasi yang harus kokoh. Dan sayangnya, fondasi yang ada saat ini sedang mengalami keretakan serius." Para investor saling berbisik, wajah mereka penuh tanda tanya. "Saya memiliki data yang menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak lagi layak untuk diinvestasikan," lanjut Kirana, mengetik di laptopnya. Tiba-tiba, layar menampilkan grafik-grafik yang rumit. "Ini adalah analisis keuangan terbaru. Kalian bisa lihat, arus kas perusahaan telah berada di titik terendah. Beberapa proyek yang seharusnya menguntungkan, kini mengalami kerugian. Semua ini, tuan-tuan, adalah kesalahan manajemen." Arjun mengepalkan tangannya di bawah meja. "Kirana, apa yang kamu lakukan?" bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku hanya menunjukkan kebenaran, sayang," balas Kirana, tanpa mengalihkan pandangannya dari para investor. Kirana melanjutkan presentasinya dengan membeberkan semua data, dari utang yang menumpuk, kerugian yang diderita, hingga laporan keuangan yang disembunyikan Arjun dari para investor. Ia memaparkan semuanya dengan detail, dan para investor semakin gelisah. "Dan sekarang," kata Kirana, matanya menatap tajam ke arah Arjun, "kita akan membahas masalah yang lebih sensitif. Saya tahu, kalian semua menaruh kepercayaan besar pada Arjun, tapi sayang sekali, kepercayaan itu telah ia sia-siakan.
Kirana menekan tombol di laptopnya, dan sebuah video pendek diputar di layar. Video itu adalah rekaman pernikahan siri Arjun dan Melinda. Suara penghulu yang lantang, senyum Arjun yang kaku, dan senyum kemenangan Melinda, semuanya terekam dengan jelas. Ruangan itu hening seketika. Para investor terkejut, beberapa bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Arjun menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, malu dan hancur. Ia tidak menyangka Kirana akan berani membeberkan aibnya di depan semua orang. Jadi, ini masalah pribadinya? Tanya Pak Hartono, suaranya terdengar jijik. Dia mengkhianati istrinya, dan sekarang dia mengkhianati kami. Saya kira, itu sudah jelas, jawab Kirana, menatap para investor satu persatu. Seorang pria yang tidak bisa setia pada pernikahannya, tidak akan bisa setia pada bisnisnya. Dan saya, sebagai ahli keuangan, tidak akan membiarkan modal saya berada di tangan orang yang tidak bisa dipercaya. Kirana kemudian mengeluarkan sebuah map. Tuan-tuan, saya ingin kalian tahu, semua yang saya miliki, semua yang saya investasikan, adalah milik saya. Saya punya perjanjian pranikah yang membuktikan bahwa semua kekayaan ini adalah milik mutlak saya. Arjun menatap Kirana dengan mata berair. Kirana, kenapa? Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kenapa? Kamu masih bertanya kenapa? Arjun? Kata Kirana, suaranya bergetar. 10 tahun, Arjun. 10 tahun aku mendukungmu. Aku berkorban untukmu. Aku menginvestasikan semua yang aku punya untukmu. Dan apa balasanmu? Pengkhianatan. Kamu menikahi wanita lain di belakangku, di saat aku sedang berjuang untuk kita berdua. Kirana menatap para investor. Tuan-tuan, saya tidak akan berinvestasi lagi di perusahaan ini. Saya akan menarik semua dana saya, dan saya menyarankan kalian semua untuk melakukan hal yang sama. Para investor saling berbisik, tetapi kali ini, bukan lagi bisikan. Mereka semua sepakat. Dalam hitungan menit, mereka semua menarik modal mereka. Arus kas perusahaan Arjun berhenti total. Dalam sekejap, perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Arjun melihat semua yang ia bangun hancur di depan matanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menatap Kirana, wanita yang telah ia hianati dan kini menghancurkan hidupnya. Kamu iblis, bisik Arjun. Air matanya mengalir. Iblis? Aku hanya ingin kamu tahu, Arjun, kata Kirana, suaranya tenang. Uang bisa mengubahmu, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan kamu sudah kehilangan kebahagiaanmu selamanya. Kirana meninggalkan ruang pertemuan, meninggalkan Arjun yang hancur sendirian. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Ia tahu, ia telah mendapatkan kembali hidupnya. Dan sekarang, ia bisa melangkah maju, tanpa beban. Di sisi lain, berita kebangkrutan perusahaan Arjun menyebar dengan cepat. Melinda, yang sudah hidup dalam kesulitan, membaca berita itu di koran. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Arjun akan jatuh secepat ini. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Ia telah memilih jalan yang salah. Sementara itu, Kirana kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, melihat sekeliling. Rumah yang dulunya terasa hampa, kini terasa damai. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menyesal. Ia tidak lagi sedih. Ia hanya merasa lega. Ia membuka ponselnya, menghubungi Pak Budi. Pak Budi, saya ingin Anda segera mengurus perceraian. Dan pastikan Arjun tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak ingin dia mendapatkan satupun aset yang saya miliki. Baik, Nyonya, jawab Pak Budi, suaranya terdengar bangga. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kirana menutup teleponnya. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari terbenam. Ia tahu, ini adalah akhir dari babak hidupnya yang kelam. Dan besok, ia akan memulai babak baru. Babak di mana ia akan membangun kembali hidupnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak butuh Arjun. Ia tidak butuh cinta Arjun. Yang ia butuhkan hanyalah dirinya sendiri, dan ia akan mendapatkan itu kembali, seutuhnya. Dan saat ia menemukan kebahagiaan, ia akan memastikan Arjun dan Melinda melihatnya, dan menyesal seumur hidup mereka. Pukulan terakhirnya,
belum ia lancarkan. Dan ia tahu, itu akan datang sebentar lagi. Setelah kehancuran perusahaan Arjun, nama mereka menjadi buah bibir. Berita tentang kebangkrutan yang tak terduga dan gosip mengenai pernikahan siri Arjun dan Melinda menyebar dengan cepat seperti api. Reputasi Arjun hancur. Ia yang dulunya disanjung sebagai direktur utama yang karismatik, kini dicap sebagai pecundang dan pengkhianat. Sementara itu, Kirana, meski dituding kejam, justru dipandang sebagai sosok wanita kuat yang tidak bisa diremehkan. Suatu sore, Kirana duduk di meja kerjanya, meninjau ulang portofolio investasinya. Ia tersenyum tipis. Uang yang ia tarik dari Arjun kini ia investasikan di sektor teknologi dan properti. Ia tahu, uangnya akan tumbuh pesat. Ia tidak butuh Arjun untuk berhasil. Ia butuh dirinya sendiri. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nama yang tidak ia kenal muncul di layar. Ia ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. "Halo, sapa Kirana?" "Ini saya, Melinda." Suara di seberang telepon terdengar serak. "Saya tahu ini tidak sopan, tapi saya ingin bertemu dengan Anda. Ada hal penting yang harus saya sampaikan." Kirana terkejut. "Melinda?" Setelah semua yang terjadi, ia masih berani menghubunginya? Kirana sempat ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Ia tahu, Melinda pasti sedang dalam masalah. "Baik," jawab Kirana dengan suara dingin. "Temui saya besok di kafe, Kopi Senja, pukul 3 sore. Keesokan harinya, Kirana tiba di kafe itu. Ia duduk di meja pojok, menunggu. Tak lama kemudian, Melinda datang. Wajahnya yang dulu ceria dan penuh senyum kemenangan, kini terlihat kuyu dan lelah. Pakaiannya tidak lagi mewah, dan tas yang ia bawa terlihat murahan. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Melinda, duduk di depan Kirana. "Langsung saja. Ada apa?" tanya Kirana tanpa basa-basi. Melinda menundukkan kepalanya. Saya minta maaf. Saya tahu, saya salah. Saya merebut suami Anda. Tapi, saya tidak tahu kalau dia sudah menikah. Arjun bilang dia sudah akan bercerai. Dia bilang pernikahan mereka hanya di atas kertas saja." Kirana tertawa sinis. "Kamu pikir aku akan percaya omong kosong itu?" "Tentu saja saya tidak mengharapkan Anda percaya," kata Melinda. "Tapi saya ingin Anda tahu, Arjun juga menipu saya. Dia bilang dia mencintai saya. Dia bilang dia akan menikahi saya. Tapi dia tidak melakukan apa-apa. Begitu dia bangkrut, dia menyalahkan saya. Dia bilang saya penyebabnya." Kirana menatap Melinda dengan tatapan kosong. Ia tidak merasakan simpati sedikit pun. "Lalu, apa maumu?" tanya Kirana. "Saya butuh uang. Saya butuh pekerjaan," jawab Melinda, suaranya bergetar. "Saya tahu, Anda punya perusahaan. Tolong berikan saya pekerjaan. Saya janji akan bekerja dengan jujur." Kirana tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Pekerjaan? Kamu pikir aku akan mempekerjakan wanita yang merebut suamiku? Kamu pikir aku akan memberikan uangku untukmu, setelah kamu menghancurkan pernikahanku?" Saya tidak punya pilihan," kata Melinda, air matanya mulai mengalir. "Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya bahkan tidak punya tempat tinggal. Arjun, dia tidak peduli dengan saya. Dia bilang saya penyebab semua ini." "Kamu penyebabnya," potong Kirana dengan suara dingin. "Kamu penyebabnya, dan kamu harus menanggung konsekuensinya." Melinda menangis terseduh-seduh. Ia tahu, Kirana tidak akan membantunya. Ia datang ke sini hanya untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi Kirana tidak memberikannya. "Pergilah, Melinda," kata Kirana, bangkit dari kursinya. "Jangan pernah lagi hubungi saya." Kirana meninggalkan kafe itu. Ia merasa puas. Ia tidak hanya menghancurkan Arjun, tetapi juga Melinda. Ia tahu, mereka berdua akan hidup menderita dalam kemiskinan. Keesokan harinya, sebuah acara konferensi besar yang dihadiri rekan-rekan bisnis Kirana dan Arjun menjadi sorotan. Acara itu diselenggarakan oleh perusahaan investasi besar. Kirana mendapat undangan sebagai pembicara. Ia datang dengan percaya diri. Ia mengenakan gaun malam yang elegan, wajahnya berseri-seri.
Ia bukan lagi Kirana yang hancur. Ia adalah Kirana yang baru. Arjun, yang tidak punya undangan, nekat datang. Ia ingin bertemu dengan Kirana. Ia ingin memohon maaf. Ia berdiri di pojok ruangan, melihat Kirana dikelilingi oleh para pengusaha. "Selamat malam, semuanya," sapa Kirana, naik ke atas panggung. "Terima kasih sudah datang." Kirana mulai berbicara tentang strategi investasi. Ia berbicara dengan lancar, kata-katanya penuh wawasan dan keyakinan. Semua orang mendengarkannya. Tiba-tiba, ia mengakhiri presentasinya. Ia menatap Arjun, yang berdiri di pojok ruangan. "Sebelum saya mengakhiri pidato saya ingin memberikan sedikit pesan. Pesan tentang kejujuran dan kepercayaan," kata Kirana, suaranya berubah serius. "Di dunia bisnis, kepercayaan adalah segalanya. Tanpa kepercayaan, kita tidak punya apa-apa." Kirana menekan tombol di laptopnya, dan sebuah video diputar di layar. Video itu adalah rekaman pernikahan siri Arjun dan Melinda. Semua orang terkejut, termasuk Arjun. Ia tidak menyangka Kirana akan membeberkan aibnya di depan semua orang, di sebuah acara besar yang dihadiri oleh ratusan pengusaha. "Saya ingin kalian tahu," kata Kirana, matanya menatap tajam ke arah Arjun. "Seorang pria yang tidak bisa setia pada pernikahannya, tidak akan bisa setia pada bisnisnya. Saya adalah buktinya." Arjun menundukkan kepalanya, malu dan hancur. Ia tahu, ia tidak punya jalan kembali. Semua orang menatapnya, ada yang kasihan, ada yang jijik. Ia merasa seperti debu. Melinda, yang kebetulan lewat di depan hotel tempat konferensi itu diadakan, melihat berita itu di televisi yang terpasang di lobi hotel. Wajahnya pucat. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, Kirana turun dari panggung. Ia berjalan ke arah Arjun, berdiri di depannya. "Semua sudah berakhir, Arjun," kata Kirana dengan suara dingin. "Kamu sudah kehilangan segalanya. Karir, reputasi, dan bahkan harga dirimu. Kamu sudah tidak punya apa-apa lagi." Arjun menatap Kirana. Matanya berair. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-katanya tercekat. Ia hanya bisa melihat Kirana pergi, meninggalkan dirinya yang hancur di tengah kerumunan yang menghakiminya. Kirana berjalan keluar dari hotel. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia telah memenangkan pertempuran. Ia tahu, ia telah mendapatkan kembali hidupnya. Dan sekarang, ia bisa melangkah maju, tanpa beban. Ia tahu, ia tidak butuh Arjun. Ia butuh dirinya sendiri. Dan ia akan mendapatkan itu kembali, seutuhnya. Dan saat ia menemukan kebahagiaan, ia akan memastikan Arjun dan Melinda melihatnya, dan menyesal seumur hidup mereka. Suasana di konferensi bisnis itu berubah drastis setelah Kirana memutar video pernikahan siri. Kerumunan orang yang tadinya berbisik-bisik kini menatap Arjun dengan tatapan jijik dan iba. Arjun berdiri di sana, sendirian, di bawah sorotan lampu yang terasa bagai pedang yang menusuknya. Semua orang menghindarinya, bahkan rekan-rekan bisnis yang selama ini ia anggap teman. Reputasi yang ia bangun seumur hidupnya hancur dalam hitungan detik. Di saat yang sama, Kirana berjalan menjauh dari panggung. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, tugasnya sudah selesai. Ia telah mempermalukan Arjun di depan semua orang. Ia telah mengambil kembali harga dirinya yang selama ini diinjak-injak oleh suaminya sendiri. Namun, di tengah semua kehancuran itu, ada satu hal yang belum terungkap. Satu plot twist yang akan menghancurkan Arjun lebih dari apapun. Kirana tahu, Arjun tidak hanya akan kehilangan reputasinya, tetapi juga setiap hal yang ia banggakan. Pagi berikutnya, Kirana bangun dengan perasaan lega. Ia melihat Arjun terlelap di sofa ruang tamu, wajahnya kuyu. Kirana tahu, semalam pasti sangat sulit bagi Arjun. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah tidak punya perasaan apapun terhadap Arjun. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan, seperti lautan yang sudah kering. "Arjun," panggil Kirana, suaranya dingin. "Bangun." Arjun tersentak. Ia membuka matanya dan melihat Kirana berdiri di depannya, mengenakan pakaian kantor yang elegan. Wajah Kirana yang cantik, kini terlihat seperti topeng yang dingin dan tanpa emosi. "Kirana, maafkan aku.
bisik Arjun. Simpan saja maafmu, potong Kirana. Aku tidak butuh itu. Aku butuh kamu menandatangani ini. Kirana meletakkan map berisi dokumen perceraian dan dokumen-dokumen lain yang telah disiapkan oleh Pak Budi. Arjun menatap dokumen itu dengan bingung. Apa ini? Tanyanya. Dokumen perceraian, jawab Kirana singkat. Dan juga, dokumen yang menyatakan bahwa semua aset yang kamu miliki adalah milikku. Arjun tertawa sinis. Kamu bercanda, kan? Kamu sudah mengambil semuanya dariku. Apa lagi yang kamu mau? Aku hanya ingin kamu tahu, Arjun, kata Kirana, suaranya tenang. Uang bisa membeli segalanya, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan kamu sudah kehilangan kebahagiaanmu selamanya. Kirana mengeluarkan dokumen lain. Dan ini adalah perjanjian pranikah kita. Arjun membaca perjanjian itu. Matanya membulat. Ia tidak percaya. Ia melihat pasal yang berbunyi, semua aset dan kekayaan yang diperoleh dari investasi, portofolio, dan kerja keras Kirana Ananta, baik sebelum maupun selama pernikahan, akan tetap menjadi milik mutlaknya jika terjadi perceraian, perpisahan, atau pengkhianatan dalam bentuk apapun. Ini tidak mungkin, kata Arjun, suaranya bergetar. Aku tidak pernah menandatangani ini. Kamu menandatanganinya, Arjun. 10 tahun yang lalu. Saat kamu masih menjadi pria yang berambisi, yang butuh modal untuk membangun karirmu, jawab Kirana, suaranya menusuk. Kamu terlalu fokus pada uang, sampai-sampai tidak membaca dokumen yang kamu tanda tangani. Arjun membaca kembali dokumen itu. Ia mengingatnya. 10 tahun yang lalu, saat ia masih sangat muda, ia memang pernah menandatangani perjanjian itu. Ia tidak peduli. Ia hanya berpikir, itu hanyalah formalitas. Ia tidak tahu, dokumen itu akan menjadi senjata yang akan menghancurkan hidupnya. Jadi, semua ini, semua yang aku miliki, bukan milikku? Tanya Arjun, tidak percaya. Tidak. Semua itu adalah milikku, jawab Kirana. Rumah ini, mobil-mobil mewah itu, bahkan perusahaan yang kamu kelola, semua itu adalah milikku. Kamu hanya pengelola yang tidak setia. Arjun menatap Kirana dengan mata berair. Ia menyadari, ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga setiap hal yang ia banggakan. Ia menyadari, ia telah menjadi boneka yang dikendalikan Kirana selama ini. Ia menyadari, ia telah kehilangan segalanya. Kamu iblis, bisik Arjun. Iblis? Aku hanya ingin kamu tahu, Arjun, kata Kirana, suaranya tenang. Kamu yang menciptakan iblis itu. Kamu yang membuatku menjadi seperti ini. Kirana bangkit dari kursinya. Aku ingin kamu keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Arjun terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat Kirana pergi, meninggalkan dirinya yang hancur di rumah yang bukan miliknya. Ia berjalan keluar dari rumah itu. Ia tidak membawa apa-apa. Ia hanya membawa dirinya sendiri, dan penyesalannya. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Di sisi lain, Melinda yang sudah hidup dalam kesulitan, melihat berita tentang kebangkrutan perusahaan Arjun di koran. Wajahnya pucat. Ia tidak menyangka Arjun akan jatuh secepat ini. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Melinda mencoba menghubungi Arjun, tetapi ponselnya tidak aktif. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya tempat tinggal. Ia tidak punya pekerjaan. Ia hanya punya penyesalan. Ia duduk di bangku taman, menangis terseduh-seduh. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia telah mengkhianati Kirana, dan sekarang ia harus menanggung konsekuensinya. Ia tahu, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan ia harus hidup dengan penyesalan itu. Sementara itu, Kirana kembali ke rumah. Ia duduk di ruang tamu, melihat sekeliling. Rumah yang dulunya terasa hampa, kini terasa damai. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menyesal. Ia tidak lagi sedih. Ia hanya merasa lega. Ia membuka ponselnya, menghubungi Pak Budi. Pak Budi, saya ingin Anda segera mengurus perceraian. Dan pastikan Arjun tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak ingin dia mendapatkan satupun aset yang saya miliki. Baik, Nyonya.
jawab Pak Budi, suaranya terdengar bangga. Saya sudah menyiapkan semuanya. Kirana menutup teleponnya. Ia menatap keluar jendela, melihat matahari terbenam. Ia tahu, ini adalah akhir dari babak hidupnya yang kelam. Dan besok, ia akan memulai babak baru. Babak di mana ia akan membangun kembali hidupnya, lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak butuh Arjun. Ia tidak butuh cinta Arjun. Yang ia butuhkan hanyalah dirinya sendiri, dan ia akan mendapatkan itu kembali, seutuhnya. Dan saat ia menemukan kebahagiaan, ia akan memastikan Arjun dan Melinda melihatnya, dan menyesal seumur hidup mereka. Pukulan terakhirnya, belum ia lancarkan. Dan ia tahu, itu akan datang sebentar lagi. Kini, hari-hari Arjun dipenuhi dengan kehinaan dan penyesalan. Setelah diusir dari rumahnya sendiri oleh Kirana, ia tak punya tujuan. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, tapi tak ada satupun yang menjawab. Reputasinya yang hancur di konferensi bisnis telah menutup semua pintu. Semua orang menjauhinya, seolah ia adalah penyakit menular. Ia mencoba menghubungi Melinda, tetapi ponselnya tidak aktif. Ia merasa sendirian, hancur, dan tak berguna. Arjun akhirnya memilih untuk tinggal di sebuah motel kumuh. Uang di dompetnya hanya tersisa sedikit. Hanya cukup untuk makan selama beberapa hari ke depan. Ia duduk di pinggir ranjang, memandangi ruangan yang sempit dan pengap. Pemandangan yang sangat kontras dengan kemewahan yang dulu ia nikmati. Ia memikirkan Kirana, wanita yang ia hianati dan sekarang menghancurkan hidupnya. Ia tidak membenci Kirana, ia membenci dirinya sendiri. Ia menyesal. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di sisi lain, Melinda juga mengalami nasib yang sama. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan tidak punya tempat tinggal. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi tak ada yang mau menerimanya. Reputasinya sebagai sekretaris yang terlibat skandal dengan bosnya telah tersebar luas. Ia akhirnya harus menjual barang-barang miliknya satu persatu untuk bertahan hidup. Ia juga seringkali melihat berita tentang kebangkrutan perusahaan Arjun di televisi. Hatinya tidak merasa iba, tetapi merasa marah. Ia marah pada Arjun, yang telah menjanjikan kehidupan mewah, tetapi justru menjatuhkannya ke dalam jurang kemiskinan. Suatu hari, Melinda membaca berita di koran. Berita itu mengabarkan bahwa Kirana, mantan istri Arjun, telah menjual semua asetnya, termasuk rumah mewah mereka, dan mendirikan perusahaan investasi baru. Perusahaan itu bernama Kirana, sebuah nama yang mengingatkannya pada Kirana. Melinda merasa iri dan benci. Ia merasa Kirana telah memenangkan segalanya, sementara ia dan Arjun menderita. Di saat yang sama, Arjun juga membaca berita itu. Ia melihat foto Kirana yang tersenyum di koran. Senyum itu bukan lagi senyum dingin yang dulu ia lihat. Senyum itu adalah senyum seorang pemenang. Arjun merasa dadanya sesak. Ia tahu, ia tidak akan bisa lagi kembali ke masa lalu. Ia telah kehilangan segalanya. Beberapa hari kemudian, Arjun mendapat panggilan telepon dari Pak Budi, pengacara Kirana. Pak Arjun, saya telah mengirimkan dokumen perceraian ke alamat Anda, kata Pak Budi. Semua aset yang terdaftar atas nama Anda, baik properti, mobil, maupun rekening bank, sudah saya alihkan atas nama Nyonya Kirana. Anda tidak bisa lagi mengaksesnya. Arjun tidak terkejut. Ia sudah tahu ini akan terjadi. Ia hanya bisa menghela napas. Terima kasih, Pak Budi. Ada lagi, Pak Arjun, kata Pak Budi. Nyonya Kirana juga mengajukan tuntutan hukum. Ia menuntut Anda atas penipuan dan penggelapan dana. Anda harus menghadiri persidangan. Arjun terdiam. Ia tahu, ia tidak bisa mengelak. Ia tahu, ia harus menghadapi konsekuensinya. Ia telah berbohong, ia telah menipu, dan ia telah mengkhianati Kirana. Ia harus membayar mahal untuk semua kesalahannya. Baik, jawab Arjun dengan suara bergetar. Saya akan datang. Beberapa minggu kemudian, persidangan dimulai. Arjun duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat pasi. Kirana duduk di kursi saksi, wajahnya tenang dan tanpa ekspresi. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari awal hingga akhir, dengan suara yang jelas dan meyakinkan.
Ia menceritakan bagaimana ia mendukung karir Arjun, bagaimana ia menginvestasikan semua uangnya untuknya, dan bagaimana Arjun mengkhianatinya dengan menikah siri dengan sekretarisnya. Ia juga menunjukkan bukti-bukti, seperti video pernikahan siri dan perjanjian pranikah. Semua orang di ruang sidang terkejut. Mereka tidak menyangka, seorang wanita yang terlihat begitu lembut dan rapuh, bisa sekejam itu. Tapi mereka juga tahu, Kirana melakukan ini bukan karena dendam, tetapi karena keadilan. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Arjun dinyatakan bersalah atas penipuan dan penggelapan dana. Ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan denda yang sangat besar. Arjun tidak bisa membantah. Ia tahu, ia pantas mendapatkan itu. Arjun berjalan keluar dari ruang sidang. Ia melihat Kirana berdiri di luar, menunggu mobilnya. Ia berjalan ke arahnya. "Kirana, aku minta maaf," kata Arjun, suaranya tercekat. Kirana menoleh ke arahnya. "Maafkan aku, Arjun. Aku tidak bisa memaafkanmu. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Tapi, aku harap kamu belajar dari kesalahanmu." Arjun menundukkan kepalanya. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya bisa melihat Kirana masuk ke mobilnya dan pergi. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia tahu, ia telah hancur. Di sisi lain, Melinda yang membaca berita tentang vonis Arjun di koran, merasa sangat bersyukur. Ia bersyukur, ia tidak jadi menikah dengan Arjun. Ia bersyukur, ia tidak jadi terlibat dalam masalahnya. Tapi ia juga merasa bersalah. Ia merasa, ia adalah salah satu penyebab kehancuran Arjun. Melinda memutuskan untuk mencari pekerjaan lagi. Ia pergi ke berbagai tempat, tetapi tak ada yang mau menerimanya. Ia akhirnya menyerah. Ia tahu, ia harus hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa bahagia. Sementara itu, Kirana memulai hidup barunya. Ia membangun perusahaannya dari nol. Ia tidak lagi peduli dengan Arjun. Ia hanya peduli pada dirinya sendiri. Ia tahu, ia telah melakukan hal yang benar. Ia tidak lagi menyesal. Ia hanya merasa lega. Ia duduk di kantor barunya, menatap kota dari jendela yang tinggi. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah mengambil kembali hidupnya. Dan sekarang, ia bisa melangkah maju, tanpa beban. Ia tidak butuh Arjun. Ia tidak butuh cinta Arjun. Yang ia butuhkan hanyalah dirinya sendiri, dan ia akan mendapatkan itu kembali seutuhnya. Dan saat ia menemukan kebahagiaan, ia akan memastikan Arjun dan Melinda melihatnya, dan menyesal seumur hidup mereka. Pukulan terakhirnya, belum ia lancarkan. Dan ia tahu, itu akan datang sebentar lagi. 3 tahun berlalu sejak Kirana memutuskan untuk menarik semua asetnya dan meninggalkan Arjun. Hidupnya kini benar-benar berbeda. Ia telah menjual rumah lamanya dan pindah ke sebuah apartemen penthouse yang minimalis dan modern di pusat kota. Apartemen ini bukan hanya tempat tinggal, melainkan sebuah deklarasi kemandirian. Setiap sudutnya mencerminkan selera dan ambisinya. Tidak ada lagi jejak-jejak masa lalu yang mengikatnya. Uang hasil penjualan aset-asetnya, termasuk rumah mewah dan semua properti atas nama Arjun, ia gunakan untuk membangun perusahaan barunya, Ananta Investama. Nama, Ananta, ia pilih karena memiliki makna tak terhingga. Sebuah metafora untuk potensi yang ia tahu ada di dalam dirinya. Perusahaan barunya berkembang pesat, jauh lebih besar dan lebih sukses dari perusahaan yang dulu ia bangun untuk Arjun. Kirana adalah CEO, nahoda, dan arsitek tunggal dari kapal bisnisnya. Ia tidak lagi berada di balik layar. Ia berdiri di garis depan, memimpin dengan kecerdasan dan ketajaman yang tak tertandingi. Suatu sore, Kirana duduk di kantornya yang mewah. Dinding kaca memberikan pemandangan kota yang membentang luas di bawahnya. Ia menatap keluar jendela, menyesap kopi panas. Ponselnya berdering. "Itu Pak Budi, pengacaranya." "Selamat sore, Nyonya Kirana," sapa Pak Budi. "Ada beberapa hal yang perlu saya laporkan. Yang pertama, kasus gugatan terhadap Arjun sudah selesai. Dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun. Saat ini, dia sudah berada di penjara." Kirana tidak merasakan apa-apa. Hatinya sudah mati rasa terhadap berita mengenai Arjun.
Baik. Lalu, ada lagi. Yang kedua, lanjut Pak Budi. Arjun mencoba mengajukan banding, tapi ditolak. Dia bahkan tidak punya uang untuk membayar pengacara. Tentu saja, gumam Kirana. Dan, saya mendapat kabar dari detektif yang Anda sewa, kata Pak Budi, suaranya terdengar ragu. Melinda, dia hidup dalam kesulitan. Dia diusir dari tempat tinggalnya dan harus bekerja serabutan. Dia juga sering terlihat di pinggir jalan, meminta-minta. Kirana menghela napas. Apa lagi yang kamu harapkan, Pak Budi? Mereka berdua telah mengkhianatiku. Mereka harus membayar mahal untuk itu. Tapi, Nyonya, apa Anda tidak merasa kasihan? Tanya Pak Budi. Tidak, jawab Kirana dengan tegas. Saya tidak akan pernah merasa kasihan pada mereka. Mereka yang memilih jalan itu. Mereka yang memutuskan untuk mengkhianatiku. Mereka harus menerima konsekuensinya. Pak Budi terdiam. Ia tahu, Kirana tidak akan pernah berubah pikiran. Ia telah melihat betapa hancurnya Kirana, dan ia tahu, kekejaman ini adalah tameng yang Kirana ciptakan untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah menutup telepon, Kirana berdiri dan berjalan ke jendela. Ia menatap kerumunan orang yang bergerak seperti semut di bawah sana. Ia memikirkan Arjun dan Melinda. Ia tidak lagi membenci mereka. Ia hanya merasa kosong. Mereka bagaikan hantu dari masa lalu yang kini tidak lagi berarti. Ia tidak mencari cinta baru. Hatinya terlalu lelah untuk itu. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, pada dirinya sendiri. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan membaca buku, menonton film, dan mendengarkan musik. Ia tidak lagi merasa kesepian. Ia merasa utuh. Suatu hari, Kirana menghadiri sebuah acara amal. Ia datang bukan untuk mencari perhatian, tetapi untuk menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang berhati mulia, yang peduli pada sesama. Ia tahu, reputasi itu penting dalam dunia bisnis. Ia berjalan dengan anggun di antara para pengusaha, tersenyum dan menyapa semua orang. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya. Pria itu tampan dan terlihat ramah. Ia memiliki senyum yang tulus. Selamat malam, Nyonya Kirana, sapa pria itu. Saya Andra. Saya sangat mengagumi Anda. Anda adalah wanita yang sangat kuat dan inspiratif. Kirana terkejut. Ia tidak menyangka akan ada orang yang memujinya seperti itu. Ia menatap Andra. Pria itu tidak terlihat seperti pria lain yang hanya tertarik pada uang. Matanya memancarkan ketulusan. Terima kasih, jawab Kirana. Suaranya sedikit ragu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Itu lebih dari cukup, kata Andra. Tidak semua orang bisa sekuat Anda. Saya tahu Anda pasti sudah melalui banyak hal. Tapi Anda tetap berdiri tegak. Itu yang membuat Anda berbeda. Kirana tersenyum. Senyum tulus pertama yang ia berikan setelah bertahun-tahun. Ia tidak menyangka, di tengah semua kehancuran, ia akan menemukan seseorang yang melihatnya sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai ahli keuangan yang dingin dan kejam. Mereka berdua terlibat dalam percakapan yang mendalam. Mereka berbicara tentang bisnis, tentang hidup, dan tentang mimpi. Kirana merasa nyaman berbicara dengan Andra. Ia tidak merasa dihakimi. Ia tidak merasa dipertanyakan. Ia hanya merasa didengarkan. Malam itu, Kirana pulang dengan perasaan yang aneh. Hatinya yang dulu membeku, kini terasa seperti es yang perlahan mencair. Ia tidak tahu, apakah ini adalah awal dari sebuah babak baru, atau hanya sebuah ilusi. Ia tidak tahu, apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi. Tapi ia tahu, ia tidak lagi sendirian. Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Ia telah menemukan kedamaian, dan ia akan menjaganya. Ia akan melangkah maju, tanpa beban. Dan ia akan menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Dan saat ia menemukan itu, ia akan memastikan Arjun dan Melinda melihatnya, dan menyesal seumur hidup mereka. Pukulan terakhirnya, belum ia lancarkan. Dan ia tahu, itu akan datang sebentar lagi. Beberapa bulan setelah pertemuan di acara amal itu, Kirana dan Andra mulai rutin bertemu. Awalnya,
Pertemuan mereka hanya sebatas urusan bisnis, membicarakan potensi investasi baru, strategi pasar, dan tren ekonomi. Namun, seiring waktu, percakapan mereka meluas. Mereka mulai berbagi cerita tentang hidup, mimpi, dan ketakutan masing-masing. Andra adalah sosok yang berbeda dari Arjun. Ia bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki aura ketenangan dan kejujuran yang menular. Ia tidak pernah membicarakan kekayaan atau kesuksesannya. Ia lebih tertarik untuk mendengarkan cerita Kirana. Ia tertarik pada Kirana, bukan karena uang atau reputasinya, melainkan karena kecerdasan, kekuatan, dan ketulusan hati Kirana. Suatu malam, mereka makan malam di sebuah restoran sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kirana merasa nyaman. Ia tidak perlu mengenakan gaun mahal atau bertingkah seperti orang lain. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. "Kamu tahu, Kirana," kata Andra sambil tersenyum. "Kamu itu seperti es krim. Dingin di luar, tapi manis di dalam." Kirana tertawa. "Kamu orang pertama yang mengatakan itu padaku. Kebanyakan orang hanya melihat sisi dinginnya saja." "Mungkin karena mereka tidak berusaha untuk mengenalmu lebih dalam," kata Andra. "Mereka hanya melihat topeng yang kamu kenakan. Tapi aku bisa melihat sisi lain dari dirimu. Sisi yang kuat, tapi juga lembut." Kirana terdiam. Hatinya bergetar. Ia merasa Andra bisa melihatnya seutuhnya, tanpa prasangka. Ia merasa Andra bisa melihat luka yang ia sembunyikan selama ini. "Kamu pasti sudah melalui banyak hal, kan?" tanya Andra lembut. Kirana menghela napas. "Ya, cukup banyak. Aku pernah sangat hancur. Tapi aku belajar dari pengalaman itu." "Itu yang membuatmu kuat," kata Andra. "Aku menghormatimu karena itu. Tidak semua orang bisa bangkit setelah jatuh. Tapi kamu tidak hanya bangkit, kamu terbang lebih tinggi dari sebelumnya." Malam itu, Kirana menceritakan semua yang terjadi pada Andra, dari awal hingga akhir. Ia menceritakan bagaimana ia membangun karir Arjun, bagaimana Arjun mengkhianatinya dengan Melinda, dan bagaimana ia merencanakan balas dendam yang dingin dan sistematis. Ia tidak menyembunyikan apapun. Ia ingin Andra tahu siapa dirinya, dengan segala kebaikan dan keburukannya. Andra mendengarkan dengan seksama, tanpa memotong. Setelah Kirana selesai, Andra tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meraih tangan Kirana dan menggenggamnya erat. "Aku tidak menyalahkanmu, Kirana," kata Andra. "Kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan. Dan aku bangga padamu." Air mata Kirana mulai mengalir. Ini adalah pertama kalinya ia menangis setelah sekian lama. Air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia merasa, beban yang selama ini ia pikul di pundaknya, kini sudah terangkat. Hubungan mereka semakin serius. Andra tidak pernah menuntut apapun dari Kirana. Ia hanya ingin Kirana bahagia. Ia sering mengajak Kirana makan malam di tempat-tempat sederhana, berjalan-jalan di taman, dan menonton film. Ia menunjukkan pada Kirana bahwa kebahagiaan tidak harus mahal. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil. Suatu hari, Andra mengajak Kirana ke sebuah taman. Mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon yang rindang. "Kirana," kata Andra, menatapnya dengan tatapan serius. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi, aku tidak bisa lagi menyembunyikan perasaanku. Aku mencintaimu." Jantung Kirana berdegak kencang. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Hatinya terasa seperti es yang mencair, dan ia takut. Ia takut jika ia membuka hati, ia akan terluka lagi. "Andra, aku tidak butuh jawaban sekarang," potong Andra. "Aku hanya ingin kamu tahu. Aku tidak peduli dengan masa lalumu. Aku tidak peduli dengan kekayaanmu. Aku hanya peduli padamu. Aku mencintaimu, dengan segala kelebihan dan kekuranganmu." Kirana menatap mata Andra, dan ia melihat ketulusan yang murni. Ia tidak melihat ambisi atau nafsu. Ia hanya melihat cinta yang tulus. Ia tahu, ia telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Ia telah menemukan cinta sejati. Pada malam harinya, Kirana kembali ke apartemennya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan kata-kata Andra.
Ia melihat keluar jendela, ke arah kota yang bersinar. Ia tahu, ia telah menemukan babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Ia akan membuka hatinya, dan membiarkan cinta Andra mengisi kekosongan yang selama ini ada di dalam dirinya. Ia tahu, ia pantas mendapatkan itu. Ia pantas untuk dicintai, dan ia pantas untuk bahagia. Dan ia akan mendapatkannya. Setelah malam itu, Kirana memutuskan untuk membuka hatinya. Ia membalas cinta Andra dengan tulus. Hubungan mereka berkembang dengan cepat, layaknya tanaman yang dirawat dengan penuh kasih. Kirana tidak lagi merasa takut. Luka masa lalunya perlahan memudar, berganti dengan kehangatan dan kedamaian yang Andra bawa ke dalam hidupnya. Suatu sore, Andra datang ke apartemen Kirana dengan membawa bunga. Ia melihat Kirana sedang duduk di sofa, membaca buku. "Hai," sapa Andra sambil tersenyum. "Kamu terlihat sangat damai." "Berkat kamu," jawab Kirana, membalas senyumnya. Mereka duduk di balkon, menikmati pemandangan kota. Tangan mereka saling menggenggam. "Kirana," kata Andra, menatap matanya dengan serius. "Aku ingin bertanya sesuatu." Kirana menunggunya. Ia tahu apa yang akan Andra katakan, tapi ia ingin mendengarnya dari mulut Andra sendiri. "Aku tahu, kita sudah tidak muda lagi," lanjut Andra. "Tapi aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpamu. Kirana, maukah kamu menikah denganku?" Jantung Kirana berdebar kencang. Ini bukan lamaran yang mewah, tidak ada lilin atau cincin berlian. Tapi lamaran ini terasa lebih tulus dari apapun yang pernah ia rasakan. "Aku, ya," jawab Kirana. Air matanya mulai mengalir. "Aku mau, Andra." Andra tersenyum, lalu memeluk Kirana erat. "Aku janji, aku akan membuatmu bahagia. Aku akan melindungimu. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu." "Aku tahu," kata Kirana, suaranya bergetar. "Aku percaya padamu." Mereka memutuskan untuk menikah secara sederhana. Mereka tidak butuh pesta mewah. Mereka hanya butuh satu sama lain. Keluarga Andra menyambut Kirana dengan hangat. Mereka tidak peduli dengan masa lalu Kirana. Mereka hanya peduli pada kebahagiaan Andra. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang lain, kehidupan Arjun dan Melinda semakin memburuk. Arjun yang berada di penjara, seringkali menerima kabar buruk. Ibunya meninggal, dan tidak ada satupun teman yang menjenguknya. Ia hidup dalam kesendirian, dihabisi oleh penyesalan. Ia seringkali memimpikan Kirana, bukan Kirana yang dulu, tetapi Kirana yang sekarang. Kirana yang kuat dan bahagia. Di luar penjara, Melinda hidup dalam kehinaan. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, dan seringkali harus meminta-minta untuk bertahan hidup. Wajahnya yang dulu cantik, kini terlihat kuyu dan lelah. Rambutnya kusam, dan pakaiannya kotor. Ia seringkali melihat Kirana di koran atau di televisi, di acara-acara bisnis. Ia merasa iri dan benci. Ia merasa, Kirana telah memenangkan segalanya, sementara ia dan Arjun menderita. Suatu hari, Melinda membaca berita di koran. Berita itu mengabarkan bahwa Kirana, mantan istri Arjun, akan menikah dengan seorang pengusaha muda, Andra. Foto Kirana dan Andra terpampang di halaman depan. Mereka terlihat sangat bahagia. Melinda meremas koran itu. Air matanya mengalir. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa, ia tidak pantas untuk hidup bahagia. Ia merasa, ia harus menderita seumur hidupnya. Ia berjalan ke sebuah taman. Ia melihat anak-anak bermain, orang-orang tertawa. Ia merasa kesepian. Ia merasa, ia tidak punya tempat di dunia ini. Ia duduk di bangku taman, menangis terseduh-seduh. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Di saat yang sama, Kirana dan Andra sedang berada di sebuah kafe. Mereka membicarakan rencana pernikahan mereka. Mereka tersenyum dan tertawa. "Aku tidak percaya, aku bisa sebahagia ini," kata Kirana, menatap Andra. "Aku juga," jawab Andra. "Kamu pantas mendapatkan ini, Kirana. Kamu pantas untuk bahagia." Kirana menghela napas. Dulu,
Aku berpikir uang bisa membeli kebahagiaan. Tapi aku salah. Kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu, dengan apa? Tanya Andra. Dengan cinta yang tulus, jawab Kirana, menatap mata Andra. Dan itu, kamu berikan padaku. Malam itu, Kirana pulang ke apartemennya. Ia menatap cermin. Ia melihat dirinya. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Ia tidak lagi melihat wanita yang hancur. Ia melihat seorang wanita yang utuh. Ia tahu, ia telah menemukan babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan ia tidak akan menyia-nyiakannya. Di saat yang sama, Arjun yang berada di dalam sel penjara, melihat foto Kirana di koran. Ia melihat senyum bahagia di wajah Kirana. Ia merasa dadanya sesak. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Ia tahu, ia telah kehilangan wanita yang benar-benar mencintainya. Dan ia harus hidup dengan penyesalan itu, seumur hidupnya. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya. Kebahagiaan adalah tentang memiliki seseorang yang bisa menerima kita apa adanya. Dan Kirana telah menemukan itu. Ia telah menemukan kedamaian, ia telah menemukan cinta, dan ia telah menemukan kebahagiaan. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkannya. Ia pantas untuk dicintai, dan ia pantas untuk bahagia. Pernikahan Kirana dan Andra berlangsung sederhana, tetapi dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Tidak ada sorotan media yang berlebihan, tidak ada pesta mewah yang memamerkan kekayaan. Hanya ada janji tulus yang terucap, disaksikan oleh keluarga dan orang-orang terdekat. Kirana akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan dalam kemewahan, melainkan dalam pelukan Andra. Setelah menikah, mereka berdua bekerja sama. Andra, yang juga seorang pengusaha sukses, tidak pernah mencoba menguasai Kirana atau mencampuri bisnisnya. Sebaliknya, mereka saling mendukung, bertukar pikiran, dan membangun kerajaan bisnis mereka bersama. Kirana tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa memiliki rekan sejati, seorang mitra yang bisa ia andalkan, bukan hanya dalam bisnis, tetapi juga dalam hidup. Suatu hari, saat Kirana dan Andra sedang makan malam di rumah, mereka melihat berita di televisi. Berita itu mengabarkan tentang nasib mantan direktur utama yang bangkrut dan dipenjara. Foto Arjun terpampang di layar. Wajahnya terlihat tua dan lelah, dipenuhi penyesalan. Kasihan, gumam Andra, menghela napas. Tidak, jawab Kirana, suaranya datar. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Andra menatapnya. Ia tahu, Kirana tidak akan pernah memaafkan Arjun. Tapi ia juga tahu, Kirana tidak lagi menyimpan dendam. Luka itu sudah kering. Berita itu juga menunjukkan foto Melinda. Wajahnya terlihat kurus dan kuyuh. Ia terlihat sedang duduk di pinggir jalan, meminta-minta. Rambutnya berantakan, dan pakaiannya kotor. Melinda yang dulu cantik dan menawan, kini terlihat seperti wanita tua yang tak terurus. Aku tidak menyangka, bisik Andra. Mereka berdua memilih jalan itu, kata Kirana. Dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Andra memegang tangan Kirana. Aku senang kamu tidak lagi menderita. Kirana, kamu pantas untuk bahagia. Kirana tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Andra. Ia tidak lagi memikirkan masa lalunya. Ia hanya memikirkan masa depannya, yang kini terlihat sangat cerah. Ia tahu, ia telah berhasil. Ia telah mengambil kembali hidupnya, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati. 1 tahun kemudian, Kirana dan Andra dikaruniai seorang putri cantik. Mereka memberinya nama Ananta, sebuah nama yang melambangkan tak terhingga, seperti cinta mereka. Kehidupan Kirana kini terasa sempurna. Ia memiliki keluarga yang bahagia, suami yang mencintainya, dan anak yang menggemaskan. Ia tidak pernah merasa lebih bahagia dari ini. Di saat yang sama, Arjun dibebaskan dari penjara. Ia kembali ke rumahnya, tetapi rumah itu sudah tidak ada. Ia mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau menerimanya. Reputasinya yang hancur telah menutup semua pintu. Ia hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Ia seringkali melihat Kirana di koran, di televisi,
di majalah bisnis. Kirana yang dulu ia hianati, kini menjadi salah satu wanita terkaya dan paling berpengaruh di negara ini. Ia tahu, ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Melinda, yang juga hidup dalam kehinaan, seringkali melihat Arjun di jalanan. Mereka berdua sama-sama hancur. Mereka tidak lagi saling berbicara, tetapi mereka saling menatap dengan tatapan yang penuh penyesalan. Mereka tahu, mereka berdua pantas untuk hidup menderita. Suatu hari, saat Kirana sedang menggendong putrinya, ia melihat Arjun dan Melinda di televisi. Mereka berdua terlihat sangat menyedihkan. Kirana tidak merasakan apa-apa. Ia tidak merasa senang, ia tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa kosong. "Mama, siapa itu?" tanya putrinya, menunjuk ke arah televisi. "Tidak ada, sayang," jawab Kirana. "Hanya orang-orang yang tidak penting." Kirana memeluk putrinya erat. Ia tahu, ia telah memenangkan segalanya. Ia telah mendapatkan kembali hidupnya. Ia telah menemukan cinta sejati, dan ia telah menemukan kebahagiaan yang abadi. Dan ia tahu, ia pantas mendapatkan itu. Ia pantas untuk dicintai, dan ia pantas untuk bahagia. Dan ia akan menjalani hidupnya dengan senyum, dengan damai, dengan cinta. Dan Arjun dan Melinda akan selalu melihatnya dan menyesal seumur hidup mereka. Tamat.